Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran tuh fair. Itu nih bi kitab min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Waktu tonan ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, orang macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati israfal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak, terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu, zarrah itu kekuatan yang dahsyat, disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apa nanti jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Ngono bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimatin kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa kalau kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak, kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau ini wapal orang krono, kalau pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia, karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini apa itu? Fil ini gak mau masuk.
Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraha ini orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadzal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muthalib. Sayyiduna Abdul Muthalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muthalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muthalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muthalib datang di perkemahan siapa? Abraha, itu wibawanya Abdul Muthalib itu menjadikan Abraha nggak berani, karena Abdul Muthalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muthalib, ganteng Abdul Muthalib dan wibawa. Anta sayyidu hadal wadi, naam, anak Abdul Muthalib sayyidu hadal wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima, karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muthalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muthalib, saking wibawanya Abdul Muthalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muthalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muthalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan, karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Loh, karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robbun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha, iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno. Saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih Maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya, ya engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngendikan ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraha mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil, makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang
maka dimulai dengan alam taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhilhu qasir. Jadi sehingga alam taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Makanya disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil tapi terus sampai saat terusnya wahakamatun fama yubkina min subain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca Maulid, nggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul.